Puji Tuhan, Shalom saudara, senang saya bisa berbagi firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Saya rindu membagikan firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang hal berdoa. Saya percaya semua orang Kristen pasti mengetahui arti daripada doa. Doa berarti komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi sangat disayangkan banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa komunikasi itu harus dua arah antara kita dengan Allah, di mana Allah juga membicarakan hatinya di dalam hati kita, saudara. Apakah itu lewat firman Tuhan, apakah lewat persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua orang Kristen pasti menghafal yang namanya doa Bapa kami, dan seolah itu menjadi sebuah ayat hafalan, itu menjadi sebuah doa yang mujarab bagi orang-orang Kristen ketika mengalami sebuah persoalan, tantangan dalam kehidupannya, dan di akhir doa pasti menaikkan doa Bapa kami, saudara. Hal itu tentunya adalah sebuah hal yang baik, tetapi sangat disayangkan bisa jadi ada banyak orang-orang tidak mengetahui isi doa Bapa kami ini. Saya percaya bahwa doa Bapa kami ini merangkum setiap doa-doa kita, merangkum setiap isi hati kita kepada Tuhan, di mana kita memiliki satu kerinduan yang amat dalam kepada Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang pertama, doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah hendaknya kita memuji Tuhan, mengagungkan, menyembah Tuhan, meninggikan Dia, dan berkata bahwa Dia adalah Bapa yang ada di sorga. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kekudusan. Dia adalah Bapa yang benar-benar mengalami satu kesempurnaan yang luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa ketika kita mengambil bagian untuk memuji Tuhan, maka Tuhan menghadirkan kehadirannya di tengah-tengah kita, saudara. Di ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, saudara, saya percaya bahwa menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita adalah sebuah hal yang sungguh sangat menakjubkan, saudara. Sungguh sangat membuat kita mengalami satu perkenanan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, maka kita tidak mengalami satu yang namanya kekhawatiran, mengalami keputusasaan dalam kehidupan kita, atau mengalami keraguan-raguan dalam kehidupan kita, sehingga di dalam doa kita kita mengetahui bahwa ada kehendak Allah yang luar biasa atas setiap apa yang kita mohonkan kepada Dia. Yang pertama, kita harus meninggikan Dia, mengagungkan Dia, sebab kerajaan Allah bukan berbicara tentang soal makan dan minum, tetapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan saya percaya bahwa orang yang paling malang di dunia ini bukan orang yang tidak memiliki apa-apa atau mungkin tidak memiliki rumah, harta, saudara, tetapi menurut saya orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak pernah sama sekali mengalami suasana kerajaan Allah selama dia ada di bumi. Dan saya melihat ada orang yang sederhana tetapi dia masuk dalam kerajaan Allah, sungguh dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berbahagia. Dia merasa dia orang yang paling beruntung karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyanjung Dia, meninggikan Dia. Yang pertama, doa yang tepat adalah kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus berkata bahwa Dia Bapa yang ada di sorga. Dan saya percaya ketika kita bisa menembus hatinya Tuhan, maka hati kita juga ingin berada di tempat di mana Tuhan berada, yaitu di sorga, saudara. Dan dikatakan di ayat 9, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan saya percaya bahwa makanan dan minuman dan pakaian adalah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Tapi sangat disayangkan banyak manusia yang memprioritaskan soal apa yang dibutuhkan kehidupan ini. Tetapi dalam bagian doa Bapa kami, ini adalah kebutuhan yang kedua yang harus kita naikkan kepada Tuhan, di mana kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, garis bawahi secukupnya. Dan kalau ada hari-hari ini orang yang berlimpah,
saya harap Anda harus membagikan kelimpahan Anda kepada orang yang berkekurangan. Tetapi mungkin ada orang yang hanya mengalami berkat yang secukupnya, dan Alkitab mencatat bahwa kita harus meminta kepada Tuhan memberikan makanan yang secukupnya. Yang penting dari hal ini adalah kita mengalami ucapan syukur, kita mengalami satu kepuasan, kita mengalami satu anugerah yang luar biasa di mana kita menyadari bahwa apa yang kita makan, minum, pakai, dan apapun keperluan kita, Tuhan yang menyediakan itu, sehingga kita tidak merasa berbangga diri ketika mungkin kita mengalami kelimpahan-kelimpahan, saudara. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang mungkin mengalami kelimpahan dalam kehidupannya sehingga melupakan Tuhan dan tidak berbagi kepada sesamanya, saudara. Dan poin yang kedua yang kita harus minta kepada Tuhan, yaitu kita meminta kebutuhan kita tetapi jangan sampai berlebihan. Kita meminta supaya Tuhan memberikan secukupnya. Dan saya percaya sampai hari ini kita masih hidup, itu membuktikan bahwa Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita, Tuhan memberkati setiap profesi kita, Tuhan memberkati setiap buah tangan yang kita kerjakan, sekalipun hal itu mungkin hanya sekedar saja, saudara, atau mungkin ada orang yang merasa berkekurangan, saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan kita secukupnya, saudara. Dan yang ketiga, doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan, kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Sebab saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini mengalami satu benturan-benturan, mengalami satu persoalan di mana ada kalanya orang lain membuat kita sakit hati, ada kalanya orang lain membuat kita mungkin marah, saudara. Tetapi jangan terlebih dahulu menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan sebelum kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saya percaya bahwa sekali lagi kita tidak terluput daripada kesalahan dan dosa. Mari kita minta mengampun itu supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan melayakkan kita masuk dalam hadirat-Nya, supaya kita boleh layak menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan jikalau ada di antara Anda yang masih belum bisa mengampuni orang lain, mari ampuni dia. Jangan membawa persembahan Anda sebelum Anda berdamai dulu dengan orang lain, saudara. Saya percaya bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain sebab Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Dan di ayat ke-13 ini adalah doa peperangan, saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saya percaya bahwa setiap saat juga setan membawa kita kepada satu jurang yang dimana kita dicobai, dimana setan membuat kita untuk jatuh. Yohanes 10 ayat 10, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Tapi saya percaya kalau kita berada di dalam kuasanya Tuhan, kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap saat, maka kita terluput dari cobaan-cobaan yang dimunculkan oleh setan, atau kadangkala pencobaan-pencobaan yang kita munculkan dari keinginan kita sendiri. Dan saya percaya ketika kita menaikkan setiap doa peperangan kita kepada Tuhan, maka saya percaya setan akan lari kepada kita. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari kepadamu, saudara. Dan saya percaya bahwa doa Bapa kami ini adalah sebuah doa yang sungguh sangat dahsyat. Ada satu ledakan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam doa Bapa kami ini, saudara. Dan saya percaya ketika kita menerapkan doa ini dalam perjalanan kehidupan kita, maka saya percaya kita mengalami kemenangan-kemenangan setiap saat. Tuhan memberkati kita, Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan, asalkan kita terlebih dahulu menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.